Pada akhir tahun 1960-an, suasana kebebasan dan perubahan di California Utara tiba-tiba diselimuti bayangan teror. Sebuah kejahatan brutal menandai kemunculan salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan misterius dalam sejarah Amerika Serikat, Zodiac Killer. Pembunuhan pertama yang secara resmi dikaitkan dengan Zodiac terjadi pada 20 Desember 1968. Pasangan remaja, David Faraday dan Betty Lou Jensen, ditembak mati di dalam mobil mereka di Lake Herman Road, Benicia. Ini adalah serangan pertama yang akan menjadi pola. Pola berlanjut pada 4 Juli 1969, ketika Darlene Ferrin dan Mike Mageau diserang di Blue Rock Springs Park, Vallejo. Ferrin tewas, sementara Mageau berhasil selamat meski terluka parah. Mageau menjadi salah satu dari sedikit saksi yang selamat. Yang membedakan kasus ini adalah surat pertama yang dikirimkan oleh sang pembunuh ke surat kabar lokal, The Vallejo Times-Herald pada 1 Agustus 1969. Dalam surat ini, ia mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Ferrin dan Mageau. Surat itu juga menyertakan detail kejahatan yang hanya bisa diketahui oleh pelaku, serta sebuah sandi yang kompleks. Disinilah simbol salib lingkaran khas zodiak pertama kali muncul, sebuah tanda yang akan menghantui kepolisian selama bertahun-tahun. Setelah surat pertama, Zodiac Killer terus mengirimkan serangkaian surat yang penuh teka-teki dan ancaman ke berbagai surat kabar, termasuk The San Francisco Chronicle dan The San Francisco Examiner. Surat-surat ini seringkali berisi detail tentang kejahatan yang tidak dipublikasikan, bukti otentik, dan semakin sering, sandi-sandi baru yang menantang para pemecah kode. Ia seolah bermain permainan dengan pihak berwenang. Salah satu sandi paling terkenal, yang dikenal sebagai 408 chip hair, berhasil dipecahkan oleh seorang guru sekolah dan istrinya. Sandi itu berisi klaim zodiak bahwa ia membunuh untuk mengumpulkan budak di alam baka. Ketakutan publik meningkat drastis. Masyarakat, terutama di area San Francisco Bay, hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, khawatir siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Polisi kewalahan dan sangat frustrasi. Zodiac bahkan menelepon stasiun televisi dan mengancam akan membunuh anak-anak sekolah, menambah dimensi teror yang lebih mengerikan. Kasus ini menjadi prioritas utama bagi lembaga penegak hukum. Pada 27 September 1969, Zodiac melakukan serangan lain yang paling berani di Daylight. Ia menyerang Brian Hartnell dan Cecelia Shepard di tepi Danau Berryessa, Napa County. Pelaku mengenakan topeng hitam dengan simbol salib di dada. Hartnell ditusuk berkali-kali, sementara Shepard meninggal beberapa hari kemudian karena luka-lukanya. Sebelum melarikan diri, Zodiac menulis pesan keji di pintu mobil korban dengan spidol, menyertakan tanggal dan jumlah korban. Hanya 2 minggu kemudian, pada 11 Oktober 1969, ia membunuh sopir taksi Paul Stine di Presidio Heights, San Francisco. Ini adalah pembunuhan pertama Zodiac di dalam batas kota San Francisco. Zodiac bahkan mengirimkan sepotong kain berlumuran darah dari kemeja Paul Stine kepada The San Francisco Chronicle, semakin mengolok-olok polisi dan membuktikan klaimnya. Meskipun ada saksi yang melihat pelaku setelah pembunuhan Stine, dan sketsa polisi dibuat, identitas Zodiac tetap menjadi misteri. Petunjuk-petunjuk penting selalu berakhir buntu, membuat kasus ini tak terpecahkan. Selama bertahun-tahun, banyak individu dicurigai sebagai Zodiac Killer, namun tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa siapapun. Setiap petunjuk, setiap teori, selalu menemui jalan buntu. Salah satu tersangka paling terkenal adalah Arthur Lake Allen, seorang mantan guru sekolah. Ia memiliki banyak kesamaan dengan deskripsi saksi dan memiliki riwayat kekerasan, namun sidik jarinya tidak cocok dengan bukti TKP. Ada juga tersangka lain seperti Rick Marshall, Lawrence Kane, Earl Van Best Jr. dan Gary Poste, namun tidak ada yang pernah secara definitif terbukti sebagai Zodiac Killer. Debat tentang identitasnya terus berlanjut. Surat-surat terakhir dari Zodiac, yang lebih sporadis dan kurang detail, muncul hingga awal 1970-an. Setelah itu, komunikasi terhenti, dan sang pembunuh seolah menghilang tanpa jejak. Kasus ini menjadi fenomena budaya pop, menginspirasi banyak buku, film, dan acara televisi. Namun, bagi para korban dan keluarga mereka, ini adalah luka yang tak pernah sembuh. Meskipun dekade telah berlalu, kasus Zodiac Killer tetap menjadi salah satu misteri kejahatan dingin paling menonjol di dunia. Folder kasus ini masih terbuka di beberapa kantor polisi di California. DNA modern telah diuji pada bukti dari tempat kejadian perkara, namun hingga saat ini, tidak ada kecocokan yang pasti yang mengarah pada penangkapan. Teknologi mungkin adalah harapan terakhir untuk memecahkan sandi Zodiac yang tersisa.
Warisan ketakutan yang ditinggalkan zodiak masih terasa. Kisahnya mengingatkan kita akan keberadaan kejahatan yang tidak memiliki motif jelas, dilakukan oleh pikiran-pikiran yang menyimpang dan sulit dipahami. Bagi keluarga korban, ketiadaan keadilan sejati adalah beban yang abadi. Mereka tak pernah mendapatkan jawaban atau penutupan yang layak atas kematian orang yang mereka cintai. Kasus Zodiac Killer akan selalu menjadi peringatan tentang batas-batas kemampuan penegak hukum dan kompleksitas pikiran kriminal yang mampu melarikan diri dari jaring keadilan, meninggalkan kita semua dengan pertanyaan, siapa sebenarnya Zodiac Killer?